Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas Ekonomi Politik Internasional B, akan memaparkan materi tentang Marxism atau strukturalisme. Anggota kelompok kami yang pertama ada Diva Ajeng Wigati, Putri Diah Wahyuni Tias, Andika Yuda, serta Muhammad Ilham Permana. Marxisme yaitu sebuah paham yang didasarkan pada pemikiran seorang filsuf asal Jerman bernama Karl Heinrich Marx atau Karl Marx. Marxisme merupakan dasar teori dari komunisme modern sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim kapitalisme liberal yang pada awalnya memiliki tujuan untuk mengurangi kekuasaan monarki absolut. Dalam ideologi Marxisme menekankan bahwa tidak adanya penguasa absolut dan menghilangkan kelas-kelas sosial yang ada, di mana hal tersebut berarti kedudukan semua orang adalah sama. Ciri-ciri ekonomi Marxisme yaitu yang pertama menghapus adanya kelas-kelas sosial antara pemilik modal dan kaum pekerja. Yang kedua berlawanan dengan konsep ekonomi kapitalisme karena Marxisme lebih mensejahterakan kaum pekerja. Yang ketiga kekuasaan ada di kaum proletar. Yang keempat mengutamakan kolektivitas dengan menghapuskan semua milik pribadi. Dan yang kelima hak komunal yakni hak milik bersama atas tanah yang telah diberikan kepada masyarakat. Alasan Marxisme sesuai untuk diterapkan. Menurut Marx, sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yang mana melahirkan kelompok berjuis dan kelompok proletar. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar, kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum berjuis. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Marx pula, suatu saat kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Kelompok kami mengambil studi kasus tentang sistem ekonomi Republik Rakyat Cina pada masa pemerintahan Mao Zedong, yang merupakan Presiden Republik Rakyat Cina pertama kali yang menerapkan sistem komunisme pada negaranya. Pada pemerintahan Republik Rakyat Cina oleh Mao Zedong menggunakan sistem ekonomi Marxisme karena Zedong ingin menghapus kelas-kelas sosial yang dapat merugikan satu pihak saja. Pada awal kemerdekaan Republik Rakyat Cina, kondisi perekonomian Cina berada pada kondisi yang sangat buruk. Meningkatnya inflasi menyebabkan perekonomian menjadi hancur. Oleh karena itu, Zedong memberlakukan sistem ekonomi Marxisme. Penerapan Marxisme oleh Mao Zedong yaitu dengan teori komunisme dengan menggunakan aktor petani. Pada masa pemerintahannya, Mao Zedong menerapkan beberapa kebijakan ekonomi untuk memberlakukan sistem Marxisme, di antara lain yaitu yang pertama, reformasi agraria atau Land Reform Law. Yang kedua yaitu gerakan 3 anti dan 5 anti. Yang ketiga yaitu sentralisasi pajak. Yang keempat yaitu repelita pertama. Yang kelima yaitu nasionalisasi perusahaan, yang keenam yaitu komuni rakyat, dan yang ketujuh yaitu gerakan lompat jauh. Reformasi agraria. Program pembaruan agraria di Cina sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1927. Namun, kebijakan yang dilakukan oleh Mao Zedong pada tahun 1950 yaitu dengan menyita tanah untuk diakuisisi oleh negara, lalu tanah-tanah yang disita tersebut nantinya akan dibagikan merata kepada para petani yang bekerja. Ada dua alasan untuk reformasi ini, yaitu untuk menghancurkan kelas bangsawan tuan tanah, untuk menghilangkan potensi ancaman kontra, dan mendirikan pusat kekuasaan politik komunis di desa-desa. Pemerintah melakukan redistribusi kekayaan dan mendapatkan dari kaum kaya ke kaum miskin dan menghapuskan kelas penguasa sebelumnya. Selanjutnya yaitu gerakan 3 anti dan 5 anti. Kampanye untuk menekan kaum kontra-revolusioner juga diberlakukan untuk menumpas semua kejahatan non-politik seperti pembunuhan, perampokan, dan lainnya. Gerakan 3 anti yaitu pencurian, pemborosan, dan birokratisme merupakan kampanye melawan korupsi dan inefisiensi birokrasi. Lalu gerakan 5 anti ditujukan kepada golongan masyarakat yang lebih luas, terutama kaum kapitalis, yang ditujukan untuk menumpas 5 macam kejahatan, yaitu suap menyuap, tidak membayar pajak, pencurian uang negara, menipu kontrak dengan pemerintah, serta mencuri informasi ekonomi milik negara. Pada tahun 1950, pemerintah menetapkan bahwa pajak pertanian, pajak komoditi, dan berbagai macam pajak industri serta komersial harus diserahkan kepada pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak lagi diberi kekuasaan untuk mengeluarkan pendapatan yang diperoleh dari pajak.
Sejak adanya sentralisasi pajak ini, pendapatan pemerintah mengalami kenaikan yang berarti. Repelita pertama atau peralihan menuju industri. Sejak Republik Rakyat Cina berdiri, mereka telah banyak meniru model Uni Soviet. Pemerintah mau mencanangkan program rencana pembangunan 5 tahun pertama atau Repelita pada tahun 1953 sampai 1957. Dalam periode ini juga terdapat kecenderungan mengurangi tindakan kekerasan dalam kehidupan politik. Pada tahun 1953, industrialisasi dan Repelita pada dasarnya merupakan rencana untuk pengembangan industri berat untuk mengendalikan sumber-sumber daya ekonomi yang diperlukan bagi investasi industri secara besar-besaran. Para pemimpin dengan cepat menciptakan program ekonomi terencana dan terpusat termasuk pertanian. Lalu pada akhir tahun 1956 semua pemilikan pertanian dimasukkan dalam sistem kolektif dan sosialisasi ekonomi telah dirampungkan. Pada bulan Juli 1955, Mao memerintahkan dipercepatnya pembukaan lahan-lahan pertanian kolektif. Kemudian pada bulan November mengumumkan bahwa semua industri dan perdagangan yang selama ini ditangani oleh swasta harus dinasionalisasi. Teorinya yaitu negara adalah pemilik perusahaan yang bekerja sama dengan mantan pemilik perusahaan terkait yang selama 20 tahun ke depan hanya boleh memiliki 5% dari nilai perusahaan mereka. Komune rakyat atau pembagian unit-unit masyarakat secara adil dan merata. Pada tahun 1958 diumumkan berdirinya Komune Rakyat atau Renmin-gongshi, yaitu wadah kolektivitas produksi pertanian dengan skala besar. Seluruh Cina dikelompokkan menjadi unit-unit baru masing-masing terdiri atas 2.000 sampai 20.000 rumah tangga. Dengan sistem ini rakyat menjadi lebih mudah dikendalikan karena petani harus hidup dalam suatu sistem yang diorganisir dan tidak dibiarkan berinisiatif sendiri. Komune rakyat menjalankan beberapa fungsi penting. Yang pertama, komune menyelenggarakan administrasi di tingkat pedesaan. Yang kedua, komune juga merupakan unit produksi. Negara memobilisasikan petani untuk menghasilkan bahan makanan untuk penduduk kota dan bahan baku untuk industri di kota. Yang ketiga, komune merupakan unit yang menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan. Banyaknya fungsi yang dijalankan komune merupakan sebuah organisasi besar dan kompleks yang mengatur hampir semua segi kehidupan warga komune. Gerakan lompat jauh ke depan atau Great Leap Forward. Mao ingin mewujudkan Cina menjadi kekuatan modern kelas 1 di mata dunia. Kepada rakyat disampaikan bahwa sasaran dari kampanye lompatan besar ke depan adalah mengungguli semua negara kapitalis dalam waktu singkat dan menjadi salah satu negara paling kaya, paling maju, dan paling berkuasa di seluruh dunia. Program industrialisasi tersebut akan dicapai dalam waktu 10-15 tahun dan baja sebagai pilar industri. Slogan lompatan besar ke depan adalah berjalan di atas dua kaki dan kemandirian pembangunan bersama industri dan pertanian. Hal ini mencerminkan penerapan teknologi ganda, yakni teknologi modern dan tradisional. Untuk mengembangkan industri baja tersebut, Mao memutuskan untuk menggerakkan seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam gerakan lompat jauh ke depan. Kesimpulan, dari contoh studi kasus yang kelompok kami gunakan, dapat kami simpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan Cina semasa jabatan Mao Zedong merupakan bentuk penerapan dari Marxisme, di mana kaum proletar diberdayakan dengan mendapatkan tanah yang digarapnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kesenjangan antara kelas pemilik modal dan proletar selaku pekerja. Dan sebagai bentuk protes karena pada kapitalisme, pekerja justru tereksploitasi dikarenakan oleh pemilik modal yang mengambil profit dengan cara menekan biaya atau upah pekerja. Implementasi dari Mao Zedong dan pernyataan dari Marx sebenarnya hampir sama. Hanya saja Mao Zedong menggunakan petani sebagai targetnya sedangkan Marx menggunakan pekerja. Lalu berikut ini ada daftar pustaka yang kami gunakan dari materi yang kami paparkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai ekonomi Marxisme atau strukturalisme. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.